Kasihan keluarganya, woi. Oke. Gini, woi, saya juga punya keluarga, tahu, ngerti ya? Terus? Kalau saya punya keluarga, saya juga bisa menghargai keluarga saya. Terus kenapa Anda membuat konten seperti itu? Berdebu. Pesawat Sriwijaya Air rute. Ini ada yang dia balas seperti ini, kontaknya hilang di mana, makanya kalau naruh kontak jangan sembrono. Laughed at every little thing that was against the rules. Alright my gengs, my boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian my gengs, my boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody sing a song of Duda-Duda. Dan di video kali ini my gengs, my boy, kita akan melihat ini tentang jatuhnya pesawat yang menimpa pesawat Sriwijaya Air ya beberapa minggu yang lalu. Dan turut berduka cita buat keluarga juga. Dan di video kali ini sesuai judul kita akan melihat ini orang-orang bodoh, orang-orang goblok ya di balik kejadian tersebut ya. Orang lagi berduka, ada juga orang-orang bodoh, goblok dan tolol ya yang tidak mempunyai empati ya kalian ya. Kalian ini penghuni-penghuni neraka jahanam kalian ini ya. Bisa kalian lihat my gengs my boy, itu kan banyak sekali hoax-hoax yang tersebar di media sosial ya my gengs my boy tentang pesawat ini ya. Ini dia pakai caption apa? Penemuan barang penumpang pesawat Sriwijaya. Lihat, ini hoax. Walaupun kamu memakai caption di bawah juga di sebuah contoh hanya amal baik yang akan dibawa harta bukanlah segalanya. Hah? Maksudnya apa? Anda menyebar hoax. Kita lihat kolom komentarnya ini. Jangan sebar hoax, kasihan keluarganya, woi, kasihan. Kenapa sih suka nyebar hoax di saat orang lagi ada musibah ini? Kenapa? Ya ini kenapa? Apa ini? Jangan sebar hoax. Jangan sebar hoax, kasihan keluarganya, woi. Hah? Kasihan keluarganya, woi. Oke. Gini, woi, saya juga punya keluarga, tahu, ngerti ya? Terus? Kalau saya punya keluarga, saya juga bisa menghargai keluarga saya. Terus kenapa Anda membuat konten seperti itu? Berdebu. Apa yang dijawab nggak nyambung? Memang nggak nyambung dia. Duh. Saya bukannya menyebar hoax, tapi saya itu menjelaskan bahwa Bukannya menyebar hoax. Bagaimana Anda pakai caption di sini penemuan barang penumpang pesawat Sriwijaya dengan jelas? Anda penyebar hoax Anda ya. demi VF bikin hoax. Kalau aku demi VF, demi followers bikin hoax, aku sekarang udah di-sell. Tahu gak? Aku sekarang udah klarifikasi kalau aku emang bikin hoax. Sekali lagi mohon tolong dibaca simak. Iya, baca simak mana sebuah contoh hanya amal baik yang akan dibawa mati. Harta bukanlah segalanya. Kalau cukup caption ini yang Anda taruh tidak apa-apa. Tetapi Anda ini pakai hashtag Sriwijaya. Dan di sini dengan besar-besar dia tulis penemuan barang penumpang pesawat Sriwijaya. Kenapa jadi playing victim? Kenapa jadi kita yang bodoh ya? Oh ini dia pakai caption ternyata parkirnya sampingan sama SJ 182 minggu lalu. Oh kasihan. Ini orang parkirnya pesawatnya kebetulan bersebahan dengan pesawat Sriwijaya yang jatuh ya my gengs my boy. Semoga keluarga tetap tabah dan kuat ya. Kasihan. Ini apa ini? Wawancara dengan Kapten Abdul Rozak, pilot Garuda Indonesia yang pernah melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo karena mesin pesawat mati pasca menembus badai. Seluruh penumpang selamat, satu awak kabin meninggal dunia. Membuat kapten pada saat itu memilih, kayaknya saya harus landingkan di Sungai Bengawan Solo pada saat itu. Mengapa pilihannya sungai itu? Pada saat itu si co-pilot saya mengambil mic untuk teriak mede-mede dan begitu dia teriak mede-mede karena komunikasi sudah nggak ada, saya katakan sudah letakkan saja, kita berdoa. Detik-detik kematian sudah di depan mata. Kita suruh berdoa dan kita berdoa, kemudian saya takbir. Setelah berdoa selesai, kemudian saya takbir dan saya konsentrasi lagi. Ya, itu cepat sekali dari 23.000 sampai 17.000 baru kelihatan daratan. Jadi begitu 17.000 saya bisa melihat hamparan sawah,
bisa melihat saya mau kemana. Jadi waktu itu kita diskusi terus dan co-pilotnya menyarankan di sawah. Begitu saya melihat ke kiri ada sungai, kemudian saya sarankan bagaimana kalau ke sungai itu. Jadi, selamat satu orang meninggal dunia ya, gengs, boy. Ini bisa kita bayangkan bagaimana menegangkannya di dalam pesawat. Sarankan ke sawah, saya katakan bahwa kita mati semua kalau itu. Kalau ke sawah, perhitungan Anda. Ya. Kemudian dengan waktu yang masih tersisa sedikit itu, saya sarankan ke sungai. Begitu kurang lebih 3.000 kaki, tinggal 3.000 kaki, saya melihat jembatan. Jembatan itu saya tadinya pesawat saya arahkan di bawah jembatan, tapi begitu dekat ternyata jembatan itu banyak tiangnya. Begitu wah, panik saya. Begitu panik, ini sungai, kemudian si jembatan. Begitu panik akhirnya pesawat saya sejajarkan dengan sungai itu sebagai landasan. Kemudian menuju ke arah final approach-nya. Ternyata begitu saya berbelok ke kiri, di situ ada jembatan satu lagi yang saya harus lewatin. Sementara pesawat tinggal jatuh. Jadi begitu sulitnya saya mendaratkan pesawat itu di antara dua jembatan. Di antara dua jembatan. Mujizat itu nyata Dari memang. total 60 orang di dalam pesawat, 59 orang selamat. Amazing, saudara-saudara pilot yang hebat ya. Salut, respect. Tuhan sayang semua orang. Ini apa ini? Itu udah bercampur. Ini bahkan ada, ini yang menyebar lagi, dengarkan suara ini baik-baik. Ada suara aneh ketika potongan tubuh korban dimasukkan ke kantong. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah, ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam ayat itu kan kita tidak bisa bicara. Tubuhku dia bilang. Ini saya tidak tahu ya, ini apakah kebetulan suaranya itu datang, tapi semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah, ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam ayat itu kan kita tidak bisa bicara. Oh Tuhan tolong. Ini apa dia? Dia ini jadi hari ini aku bertugas untuk liputan proses evakuasi pesawat jatuh. Oh kasihan. Sedih. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan ya, guys. Bahwa kita semua berdoa sama-sama buat mereka. Ya. Ini turbinnya sudah dapat ya, gengs, boy, pesawatnya. Tengah malam dievakuasi. Hendrik Mulyadi, seorang nelayan rajungan di sekitar perairan Pulau Lancang, Pulau Laki, Kepulauan Seribu, yang menjadi saksi kunci kejadian jatuhnya Sriwijaya RSJ 182. Saat itu Hendrik dan rekannya sedang berada di kapal untuk mencari rajungan. Dalam keadaan hujan yang cukup lebat, tiba-tiba ada kilat ke arah air disusul dengan suara ledakan, puing yang berterbangan, dan ombak yang sangat tinggi. Saat itu tidak terlintas di pikiran Bapak Hendrik bahwa itu adalah pesawat jatuh. Ia kira itu adalah bom yang meledak karena tidak terdengar suara mesin pesawat sebelumnya. Meski Bapak Hendrik tidak mengalami cedera dan kapalnya tidak mengalami kerusakan, ia mengaku masih terguncang. Hingga saat ini Bapak Hendrik mengaku tidak enak untuk makan
dan belum sanggup untuk kembali bekerja. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi ya ma gengs ma boy. Tapi ma gengs ma boy di sini pasti ada orang-orang goblok, tolol ya, yang tidak ada empati ya. Ini di Twitter saya dapat kumpulan orang-orang goblok ya. Di sini dia bilang ini satu. Lihat, ini kan beritakan detik.com pesawat Sriwijaya Air rute. Di ini ada yang dia balas seperti ini, kontaknya hilang di mana, makanya kalau naruh kontak jangan sembrono. Goblok, belagu, tolol Anda ya. Dicari nickname-nya, dicari namanya Twitternya ini, dia tidak mempunyai empati, neraka jahanam tempat Anda ya. Ini juga catat namanya, catat ini kontaknya ini di Twitter pesawat Sriwijaya Air hilang kontak, pasti pilotnya Kang Ghosting nih. Report akunnya sekarang juga, cari ya. Masih ada ma gengs ma boy. Ini kan orang-orang share ya bencana musibah tersebut. Ini makanya naik kapal aja anjing. Sih otak. Orang lagi kena musibah, tidak ada empati, ini hati iblis orang-orang ini. Ini juga, ini ada berita lalu dibalas tumbal pelabuhan Patimban. Ya Mbak, kurang ajar, tidak ada empati ini. Ini ada yang bilang kata Einstein yang tidak terbatas itu alam dan kebodohan. Jadi nggak usah heran kalau orang gobloknya unlimited. Ya ma gengs ma boy, mungkin begitu aja ma gengs ma boy, kita video tentang orang-orang goblok ya yang menanggapi musibah seperti itu dengan ngelawak, tidak lucu anjing. Lebih baik kita di sini mendoakan buat keluarga tetap tegar, tetap kuat ya kan. Semoga yang ditinggalkan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita doakan semua yang terbaik ke depannya ya ma gengs ma boy. Dan mungkin begitu aja kita video untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody sing song of Duda Duda. See you in the next video. Dadah.